mengotak-atik apa, mencocok-cocokan apa, cocokologi. Bukan, ini bukan cocokologi, bukan ya. Kalau ada gempa umpamanya, terus buka tanggal berapa, gitu loh, apa tanggal berapa, bulan berapa, terus dicari ayat berapa itu. Wah, itu ya. Jangan begitu, jangan cocokologi gitu kan. Ini kan ada legalitas dari Allah, baginda Nabi itu Rasul. Maka setelah mendapat legalitas, Rasulullahnya berkomitmen ya melakukan fakta yang pertama di hadis pertama, bahwasanya baginda Nabi lebih konsen untuk belajar mengajar tadi daripada yang tadi baca Quran dan zikir aja begitu ya. Nah, yang kedua, bahwasanya baginda Nabi berkomitmen untuk menjadi guru yang penyayang, yang sabar, ya, penuh kelembutan. Ini saya terpukul sekali ini, saya ini, masya Allah. Subhanallahirrahmanirrahim. Ini menguatkan kita bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan sikapnya. Kalau boleh saya mengambil poin dari dua hadis ini. Kalau pertama itu legalitas ya, aspek legalitas. Maka setelah ada legalnya, maka fakta integritasnya. Ya, fakta integritas. Kan sudah ada legalitas. Nah, jadi sungguh ini bukan main-main ya, tapi iya berurutan, iya. Enggak, kita bukan, kata Ustaz saya lu biasanya apa? Zaman sekarang itu mengotak-atik apa, mencocok-cocokan apa, cocokologi. Bukan, ini bukan cocokologi, bukan ya. Kalau ada gempa umpamanya, terus buka tanggal berapa, gitu loh, apa tanggal berapa, bulan berapa, terus dicari ayat berapa itu. Wah, itu ya. Jangan begitu, jangan cocokologi gitu kan. Enggak, tapi ini kita berusaha menganalisa, merenungkan gitu ya, sesuai dengan yang kita alami. Ini kan ada legalitas dari Allah, baginda Nabi itu Rasul. Maka setelah mendapat legalitas, Rasulullahnya berkomitmen ya melakukan fakta yang pertama di hadis pertama, bahwasanya baginda Nabi lebih konsen untuk belajar mengajar tadi daripada yang tadi baca Quran dan zikir aja begitu ya. Nah, yang kedua, bahwasanya baginda Nabi berkomitmen untuk menjadi guru yang penyayang, yang sabar, ya, penuh kelembutan. Ini saya terpukul sekali ini, saya ini, masya Allah. Jangan diseting. Nggak apa-apa, biar ada fakta. Saya jauh dari akhlak baginda Nabi ini ya. Jadi ya mohon maaf barangkali kita terpengaruh dari pola mengajarnya generasi-generasi yang dulu. Dulu kita ngaji itu tangan ini apa namanya ini sudah penuh apa? Hah? Iya. Ya rotan, ya penggaris gitu kan. Ini kan ngajinya depan guru gini gitu. Gurunya ada gini. Gitu kan. Jadi perlakuan seperti itu membekas pada diri kita gitu kan. Akhirnya kitanya juga balas dendam. Iya. Karena itu padahal ini jauh sekali itu ya baginda Nabi. Jangankan pakai rotan baginda Nabi itu. Kalau bisanya sindiran saja, luar biasa. Ini kehalusan budi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, luar biasa. Ya, berarti kita harus meninggalkan ini, yang paham-paham
Anarkis. Ya, iya nih, ini sudah betul nih, ya, iya dalam betul ini kita nih fakta integritasnya harus begini nih, ya. Ya ini kita mohon maaf kita mengakui lah kesadaran terutama kami yang usia 50-an ke atas dulu mengalami permasalahan seperti tadi, ya. Nah ini jangan diulang lah untuk generasi sekarang. Kita kembalikan, makanya meneladani baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Ustaz Mansur, siap? Siap. Waduh. Karena Ustaz Mansur juga saya yang membentuknya. Ya, kalau Ustaz Rahayatun ya sudah tidak sudah tidak usah diragukan lagi lah ya. Baik. Ini yang menarik adalah bahwasanya ada peristiwa istri-istri Nabi itu ketidaknyamanan, ya. Kok jadi istri Nabi kok malah begini ya? Kira-kira begitu ya. Dapurnya kok nggak ngebul gitu ya. Waduh, kalau istri-istri kiai sekarang mah waduh luar biasa gitu kan. Dulu istri Nabi itu prihatin gitu ya kan. Malah Sayyidah Aisyah kan di rumahnya itu biasa kadang-kadang tinggal satu kurma saja ya kan. Yang kemarin saya ceritakan itu ya, yang satu kurma dibagi dua. Anak perempuan waktu pidato di mana itu saya itu di acara apa itu? Di tema acara haflah ya, bahwasanya seorang dikaruniai dua anak perempuan itu kalau dididik dibesarkan itu akan menjadi hijab dari siksa api neraka gitu kan. Itu sejarahnya ada tamu ke rumah Sayyidah Aisyah, ibu dan dua anak perempuan, ya kan? Kemudian bingung ini Sayyidah Aisyah ini mau ngasih apa ini? Mau ngasih apa? Coba. Kalau kita coba itu lihat itu. Waduh, masing-masing satu piring. Jazakumullah Busri ini luar biasa ini. Satu orang satu piring coba ini. Iya kan? Berapa? Sayyidah Aisyah di rumahnya cuma tinggal satu kurma. Akhirnya satu kurma itu diberikanlah kepada ibu tadi itu. Ya sudah Bu, ini yang adanya satu kurma ini. Ya. Nah, ibu tadi itu lihat perlakuannya. Kurma tadi itu dibagi dua, lalu diberikan kepada putri pertama dan keduanya. Sedangkan ibu sendiri itu tidak makan. Nah, kemudian itu diceritakan pada Nabi. Kata Nabi, kalau ada yang dikaruniai anak perempuan dua lalu diurus dan sebagainya, dia akan menghalangi dirinya dari sisa api neraka. Artinya dia akan mendapatkan surga. Nah, Bu Sri ini gak punya anak perempuan ini, aduh, bagaimana ini, ya kan? Oh mantu, iya, mantu ya, sama aja ya. Iya, jadi ternyata iya. Nah, coba ini gambaran Sayyidah Aisyah itu sederhana sekali ya. Tinggal satu kurma di rumahnya. Ini nggak dibuat-buat itu. Dan begitu juga dengan Sayyidah ada Ummul Mukminin itu siapa? Sayyidah Zainab, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Ummu Habibah, kemudian yang lebih tua itu siapa yang Ummu Salamah, ya ada Maimunah, kemudian ada Maria, ya dan sebagainya. Itu hampir kira-kira begitulah. Akhirnya mereka kira-kira usul sebetulnya. Saya sih tidak akan protes ya, mungkin usul saja gitu, usul. Cobalah tingkatkan kesejahteraan kami gitu. Aduh, sudah sekian lama jadi guru MN kok begini-begini aja, gini. Ya, katanya di luar tuh ada UMR gitu. Aduh, UMR gitu.
Ya, bagaimana ini gitu kan. Padahal sudah 25 tahun gitu. Nah, di dalam kondisi seperti ini turunlah ayat tadi, saya kira penting tadi itu betul, Al-Ahzab ayat 28. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Oh, ini tentang mut'ah. Oh, pesangon, ya. Kasih pesangon, lalu selesai sudah, ya. Gono gini. Ya, ayo siapa yang mengajukan pesangon? Hah? Ya, luar biasa ini, ya. Jadi ini tegas ini oleh Allah SWT, diberikan pilihan tadi itu, ya. Nah, ini mohon maaf saya ada cerita Abah Kiai Mufassir. Saya diceritakan oleh mendapat dari riwayat yang muktabar lah itu, ya. Jadi beliau ketika uzlah dari Cirebon, dari pesantren Buntet, sudah memutuskan untuk pindah memulai di Ciamas, itu ya begitu ya, beliau mendirikan atau membuka lahan yang ada mata air di situ, kemudian ya sudah mulai dengan kehidupan, meninggalkan hal-hal yang duniawi itu. Nah, mohon maaf, Ibu Nyai itu merasa, aduh, berat ini, itu kan. Akhirnya Bu Nyai, yaitu putrinya Kiai Haji Abdullah Abbas, kembali ke Buntet itu, ya kan. Sudah, kalau ini begitu sampai di Buntet, kemudian menyampaikan kepada ayahandanya Kiai Abdullah Abbas bahwasanya, aduh, keadaannya ini, apa sih yang kamu cari, yang kamu inginkan ada semuanya. Betul, ketika dibuka tasnya, Allahu Akbar, ada emas, ada, luar biasa. Begitu karomahnya Abah Mufassir, ya. Jadi akhirnya balik lagi ke menemani Abah ke Ciamas tadi. Jadi kalau pengen dunia saja, gitu ya, luar biasa. Ini persis ya, intinya rata-rata seperti itu. Jadi pilihannya adalah, kalau mencintai dunia ya sudah kasih pesangon, tapi udah ya, selesai ya. Nah, tapi kalau mencintai akhirat, ayo insya Allah. Nah, tetapi baginda Nabi itu ketika Sayyidah Aisyah itu berarti satu persatu itu ya. Oh, ayat 29-nya. Ya. Berikutnya, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Allahu Akbar. Pas ya, kita punya 4 catur cinta dari Kiai Haji Mufassir. 1, cinta kepada Allah. 2, cinta pada Rasulullah. 3, darul akhirat, cinta akhirat. Ini dalilnya ini. Kemudian yang keempat, cinta solihin. Ini ya bergabung orang yang mencintai Allah, Rasul dan akhirat, itu termasuk solihin. Ini dalilnya ini ternyata ini ya. Alhamdulillah diketemu ini. 4 catur cinta itu, cinta Allah, cinta Rasul, cinta akhirat, gitu kan. Nah, orang yang
cinta Allah, cinta dan pastilah menjadi golongan orang-orang yang solihin. Maka kita mencintai 4 golongan ini, yang mencintai Allah, Rasulullah, dan hari akhirat. Ya, nah inilah Bapak Ibu sekalian, kita diuji nih, ya, ketika kita menjalankan risalah Nabi, yaitu sebagai muallim ini, pilihannya ini adalah tadi itu ad-dunya, sertifikasi, impasing, tunjangan, honor. Padahal sekarang honorernya dihapuskan sekarang, ya kan? Nggak ada sekarang, udah pemerintah P3K, ya P3K, honorernya dihapuskan dan sebagainya, atau PNS, ya. Nah, semua itu adalah pilihan yang harus kita tepat memilihnya. Ternyata pilihan untuk kita mengharapkan ridho Allah, kita cinta Allah, kita cinta Rasulullah, dan cinta hari akhirat, itu akan mendatangkan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Masya Allah, menyediakan Allah nanti pahala yang besar. Sudah, pokoknya ini kita mengajar, belajar, mengajar, sudah nanti yakin Allah akan memberikan pahala yang besar fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, itu ketika ayat itu diturunkan, nah ini menerangkan dalam hadisnya ini, kira-kira Nabi ketika tadi para istrinya itu mengajukan usulan tadi itu, maka dipanggil satu-satu gitu ya, dipanggil satu. Coba Ibu Aisyah, ternyata pertama kali ya, giliran pertama yang ditanya ya. Jadi kan ada 7 atau 9 gitu ya. Coba Bu Aisyah, jadi ditanya gitu. Ya, pilih siapa? Pilih Allah apa pilih pesangon? Saya pilih Allah saja. Nah, tapi lihat ini biasa kalau cerdas itu banyak ininya. Saya kan terkenal cerdas sekali. Terus akhirnya kan bisik-bisik, ya Rasulullah, dah, jangan kasih tahu yang lain. Ya, kan gitu. Ada apa namanya? Iya. Kan gitu kan, kira-kira gitu kan di situ. Fakhtarathu radhiyallahu anha wa raqibat minhu alla yukhbira ghairaha annaha ikhtarat. Tapi tolong ya, jawaban saya jangan disampaikan gitu kan, kira-kira begitu ya. Nggak boleh nyontek. Nggak boleh nyontek. Nanti yang lain nyontek gitu kan. Gitu kan. Nah, tapi apa yang tindak lanjut Nabi SAW. Faqala laha alaihi wasallam, innallaha lam yab'asni mu'annitan wala muta'annitan. Adalah sindiran, tadi betul, sangat halus sekali. Nabi tidak marah. Sebetulnya ini kan ya haknya Nabi, ya kan, haknya Nabi gitu. Oh, ini ngatur-ngatur gitu, ya kan, kok ngatur-ngatur gitu. Ya, ngatur-ngatur dan sebagainya. Tapi dengan kelembutannya beliau, innallaha lam yab'asni mu'annitan wala muta'annitan. Tadi apa arti al-anat itu yang paling populer? Al-masyaqqah wal adza. Nah, jadi tidak senang membuat orang susah melihat orang senang. Nah, apa itu? SOS ya? SMS. Susah melihat orang senang melihat orang susah, itu ya, SMS itu ya. Aduh ya, dengan SMS ya. Tapi ba'atsani mu'alliman muyassiran, ya. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Ya Allah, ayo kita berkomitmen, ini poin yang berikutnya ini, dalam fakta integritas kita, bahwasanya kita ingin berkomitmen menjadi mu'alliman muyassiran. Jadi kita sepakati ya pointer ini ya. Jadi adanya fakta integritas seorang muallim yang akan mendahulukan
kasih sayang dan kemudahan, ya. Nah, dan kita jauhkan hal-hal yang menyulitkan, kekerasan dan hal-hal yang menyulitkan. Kalau kita mulai dengan hal ini, saya yakin kalau prosesnya semua ini betul lah. Ya kan santri akan senang, betah, yang tadinya juga putus asa dan sebagainya karena mendapatkan kasih sayang dari guru-gurunya ya. Nah, jadi ini sangat penting sekali kita membuat fakta integritas dalam hadis pertama dan kedua, penegasan dan sikap kita ingin menjadi guru yang muyassiron, mualliman muyassiron. Baik, kita lanjutkan.